الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa thalithu mimma tad'u an la tukhalital umara'a was salatin wa la tarahum li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum wa mukhalatahum afatun 'azimah walau ibtulita biha da'anka madhahum wa thana'ahum li'anna Allah ta'ala yaghdabu idha mudihal fasiku wa zalim wa man da'a lituli baqa'ihim faqad ahabba an yu'sallah fi ardih. Perkara yang ketiga, dari yang harus kita hindari, kita jauhi, yaitu alla tukhalital umara. Jangan kamu berbaur, berkumpul dengan al-umara wassalatin, pejabat, pemimpin. Wala tarahum, dan jangan kalian melihat mereka. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatuhum wa mukhalatatuhum afatun 'azimah, karena melihat mereka, duduk bersama mereka, berbaur dengan mereka, afatun 'azimah, memiliki bahaya yang sangat besar. Ulama tugasnya mereka membenarkan segala yang salah dari siapapun. Yang salah itu siapapun, yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, tugasnya mereka membenarkan. Tugasnya mereka mengajarkan. Tugasnya mereka memperbaiki. Fokusnya mereka di dalam hal tersebut itu lebih baik, lebih aman daripada segala sesuatu yang dapat merusak tujuannya, fungsinya. Ya, apapun yang dapat merusak fungsi keilmuan yang dipikulnya, itu harus dihindari dan dijauhi, termasuk al-umara wassalatin.
ulama itu mestinya lebih banyak duduk mengajar atau berdakwah ke tempat-tempat yang memang pantas untuknya didatangi. Dusun, pelosok, atau masjid-masjid, musola-musola. Nah, itu lebih pantas untuk didatangi, disampaikan ilmunya mereka ke orang-orang yang ada di situ. Adapun ke pemerintahan, ke pejabat, lebih baik dihindari. Bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi lebih baik dihindari. Kenapa? Karena datangnya mereka para ulama ke pejabat itu bisa menurunkan keagungan ilmu yang dipikulnya. Keagungan ilmu bila turun martabatnya di orang yang didatanginya, maka orang yang didatanginya tadi itu tidak akan mendengarkan nasihatnya. Hal-hal yang mengerikan disampaikan akan menjadi bahan tertawaan saja. Karena itu lebih bagusnya, lebih baiknya menghindar. Jangankan duduk berbaur dengan mereka, kalau bisa jangan ngelihat mereka. Wala tarahum, kata Imam Al-Ghazali, jangan melihat mereka. Kenapa? Melihat mereka itu bisa menimbulkan bahaya besar, apalagi duduk dan berbaur. Karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apa? Para ulama ya, sikapnya mereka bersama para umara atau pelaku kezaliman itu 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Sikapnya para ulama kepada para pejabat atau kepada para pelaku kezaliman. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang terburuk dari mereka. Keadaan yang buruk dari para ulama, dari apa perbuatan mereka. Apa itu? Tadkhul alaihim, masuk ke mereka. Masuk ke mereka. Nah, itu kan dari dulu telinga kita ini kita ini niatnya dakwah. Kita niatnya memperbaiki. Kita niatnya mewarnai dan yang lain dan yang lain dan yang lain. Buktinya ada? Nggak ada. Mewarnai apa diwarnai mereka? Mereka bukan mewarnai, justru mereka diwarnai. Mereka tadinya bersih, masuk menjadi gelap. Menjadi gelap gak kelihatan. Mana mereka? No. Dan itu yang dikatakan buruk, keadaan yang buruk, yang terburuk bagi para ulama, masuk mereka. Masuk ke mereka. Lapo kiai jabat, lapo pondoknya diurus, musola-musola sekitarnya diurus, masjid-masjid sekitarnya diurus, itu jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih indah ketika
lingkungan yang ada mereka itu muncul orang-orang soleh, muncul orang-orang yang ahli ibadah, kosong atau sedikit bahkan tidak terlihat kemaksiatan, kejahatan, itu lebih indah daripada mereka masuk, duduk, setelah itu nanti berangkat ke sana, berangkat ke sini, studi banding A, studi banding B dan yang lain sebagainya, ilmunya hilang bersama itu semuanya. Selesai, tamat, the end, sudah. Itu keadaan yang pertama. Karena itu Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, abghadul qurra ilallahi ta'ala alladzina yazurunal umara. Katanya Rasulullah, paling dibencinya ulama oleh Allah yaitu yang selalu datang ke mereka. Ini bukan jadi seperti mereka, datang ke mereka, selalu datang ke mereka, itu paling dibenci sama Allah. Apalagi jadi seperti mereka. Ini bukan jadi seperti mereka loh ya, bukan jadi seperti mereka, tetap mereka, tapi selalu datang kepada pejabat, paling dibenci sama Allah. Apalagi menjadi seperti mereka, harus bayang wis. Nabi mengatakan abghadul qurra ilallah abdul qurra ilallah alladzina yazurunal umara. Loh, mereka tetap ulama, tapi sering datang ke umara, pejabat. Itu paling dibencinya oleh Allah, ulama yang seperti itu. Nah, kalau ulamanya jadi seperti mereka, siapa? Anggota dewan. Ulama, anggota dewan. Duh, ini bahaya tambahan. Lebih bahaya. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain dikatakan khairul umara alladzina yu'tunal ulama wa syarrul ulama alladzina yu'tunal umara. Umara yang baik itu yang datang ke ulama. Pejabat yang baik datang ke ulama. Kapan? Ketika mau ada sesuatu yang perlu diberikan solusi, bukan saat pemilihan. Wah, sekali pemilihan setahun 2 tahun sergep teko. Setelahnya dadah, nggak pernah datang lagi. Datang lagi kapan? Lek mati ulama iku mang. Kalau dianggap berjasa, oleh dia dianggap berjasa, mati diparani. Kadang nggak orangnya, karangan bunga itu. Sakno regani karangan bunga. Mereka datang ketika mereka membutuhkan. Benar-benar, ini ada masalah, ini halal atau bukan? Datang. Ini gimana? Lebih baik diteruskan apa tidak? Datang. Bukan mau pemilihan, datang, bukan. Itu umara yang terbaik. Datang ketika mau memutuskan sesuatu. Ini boleh atau tidak, ini bagus atau tidak. Lebih baiknya gimana? Itu. Sesuai yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al ulama hukam alal muluk. Yang mengatur pemimpin, pejabat itu adalah al ulama. Nah, ketika fungsi ulama itu benar-benar tidak direndahkan. Iya tadi. Apa diantaranya? Menghindar dari mereka, menjauh dari mereka. Sebaik-baiknya ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tunal umara. Ulama yang buruk itu yang datang ke pejabat, selalu datang ke pejabat. Mau bangun datang ke pejabat, mau ada acara ini datang ke pejabat, mau ini datang ke pejabat. Oh, pokoknya sering. Jadi menjadi kebanggaan sendiri kalau di acaranya itu ada pejabat yang hadir. Kayak sudah paling hebat. Kenapa? Pejabat banyak yang datang kepada
dia. Loh, ketika dia selalu datang kepada pejabat dan yang lain sebagainya, itu menjadi yang terburuk. Sehingga Abu Dzar pernah berkata kepada Salamah, "Ya Salamah, la takhsha abwaba salatin, fa innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika afdal minhu." Wahai Salamah, jangan kamu sering datang, jangan kamu kumpul, duduk dengan para pejabat. Kenapa? Fa innaka la tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinik. Tidaklah kamu mendapatkan sebagian daripada hartanya mereka kecuali mereka merampas dari agamamu. Lebih afdal darinya. Jadi apa yang kamu ambil dari mereka itu rendah, remeh, kecil. Yang diambil oleh mereka darimu lebih besar, lebih afdal, lebih utama. Jadi yang terbaik dari kamu hilang, pergi, kamu mendapatkan ganti yang buruk. Kalau kita punya sesuatu, kita maunya lebih bagus apa lebih buruk dapatnya. Tukar tambah itu kita mau enggak mau apa? Yang lebih bagus. Nggak mungkin kita mau tukar tambah, enggak apa sampai sing elek, enggak mungkin. Kita maunya yang bagus. Lah ulama ini kalau datang, selalu datang ke pejabat, itu dia berarti dia tuker. Jadi dia memberikan yang terbaik, dia ngambil yang buruk. Naudzubillah min. Loh, dulu para ulama ke pejabat. Iya. Tapi sikapnya mereka ke pejabat itu tidak seperti sikapnya yang sekarang ketika masuk ke pejabat. Kalau sikapnya dulu masuk ke pejabat itu keilmuannya tidak direndahkan dan keilmuannya dijalankan oleh mereka. Keilmuannya dijalankan seperti diceritakan Hisham bin Abdul Malik, seorang raja, seorang pemimpin. Hisham bin Abdul Malik berangkat haji. Terus setelah datang ke Mekah, Hisham ini mengatakan, "U'tuni birajulin minas sahabah." Coba bawakan ke aku salah seorang sahabatnya Nabi. Bawakan ke aku. Karena dia raja, minta didatangkan salah seorang sahabat kepada dia. Katanya orang yang diajak ngomong itu, "Ya Amirul Mukminin, gatafanau." Wahai Amirul Mukminin, sudah nggak ada sahabat, nggak ada tersisa, sudah meninggal semuanya. Katanya Hisham bin Abdul Malik, minat tabiin, kalau gitu dari tabiin. Kalau nggak ada sahabat, tabiin. Akhirnya yang dipanggil oleh ajudannya atau yang diperintahkan ini Tawus, Tawus al-Yamani, seorang tabiin, Tawus al-Yamani. Datang Tawus, datang ngelepas sandalnya di karpet, bukan di luar, ngelepas sandalnya di karpet. Lalu nyapa Hisham bin Abdul Malik tanpa menyebut Amirul Mukminin, tanpa menyebut misalnya kalau sekarang itu Pak Presiden, enggak, langsung Hisham bin Abdul Malik dipanggil namanya. Jadi dia ngomong assalamu alayka ya Hisham, bukan assalamu alayka ya Amirul Mukminin, tapi dia mengucapkan assalamu alayka ya Hisham. Kemudian sudah seperti itu duduk di sampingnya. Duduk di sampingnya. Duduk di sampingnya dijadikan seperti itu. Kaifa anta ya Hisham? Gimana keadaan kamu ya Hisham? Sandalnya dilepas karpet, meninggal salam assalamu alayka ya Hisham, lungguh pinggire. Gimana keadaanmu ya Hisham? Wah, marah.
Begitu marahnya sampai ingin membunuh ini, ingin pateni sama Hisham. Tawus ini seorang tabi'in, saking marahnya kepingin dibunuh. Akhirnya katanya Tawus, kamu mau membunuh aku? Ini di haramnya Allah dan Rasulnya. Artinya tempat yang mulia ini. Pohon binatang aja nggak boleh semuanya, nggak boleh sembarangan dipotong. Kamu mau membunuh aku di haramnya Allah dan Rasulnya. Akhirnya katanya Hisham, ya Tawus, maladhi hamalaka ala ma sanata? Apa yang membuat kamu melakukan ini? Sandal, ini dan yang lain sebagainya. Katanya Tawus itu dengan sok polosnya, maladhi sanat? Apa yang aku lakukan? Apa yang kamu lakukan ini? Katanya dia, loh apa sih tak lakoni? Tambah marah Hisham. Akhirnya diperinci sama Hisham, kamu melepas sandal di karpet, kemudian kamu tidak mencium tanganku, tidak mengucapkan salam kepadaku selayaknya aku Amirul Mukminin, kemudian kamu duduk di sampingku tanpa seizinku. Katanya Tawus, kaifa anta ya Hisham? Gimana kamu ini Hisham? Amma ma fa'altu min khal'inal bisadik fa ini akhla'u ma baina ya Rabbi azza yawm 5 marat. Aku ngelepas sandalku ini hanya di atas karpet atau sajadah setiap hari di hadapan Allah 5 kali. Dan Allah tidak pernah kemudian marah atau yang lain sebagainya karena itu. Misalnya aku nggak ngelepasnya, Allah nggak marah. Yang penting aku menjalankan ibadah kepadanya seperti sholat. Kemudian adapun ucapan kamu, aku tidak mencium tanganmu karena aku mendengarkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tidak diperbolehkan bagi seseorang mencium tangan seseorang kecuali istrinya karena syahwat atau anaknya karena rahmah. Dan kamu siapa? Istriku, lanang kon. Anakku, duduk. Enggak. Adapun ucapan kamu, aku tidak memanggilmu dengan Amirul Mukminin. Tidak semua orang senang dengan kepemimpinan kamu. Tidak semua orang senang. Dan aku nggak mau berbohong tentang itu. Aku jujur, nggak semua orang senang. Dan adapun ucapan kamu, kenapa kamu nggak menjuluki aku dengan Amirul Mukminin? Loh, Allah loh menyebut para kekasihnya di dalam ayat Al-Quran, para anbiya di dalam ayat Al-Quran dengan ya Yahya, ya Isa, ya Zakaria dan yang lain sebagainya. Justru Allah menyebut musuhnya dengan julukannya. Nabinya, kekasihnya disebut namanya tanpa julukan, ya Yahya, ya Isa. Tapi musuhnya disebutkan julukannya, bukan namanya. Tabbat yada Abi Lahab. Namanya bukan Abu Lahab. Namanya adalah apa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham atau Hakam? Hah? Namanya bukan Abu Lahab, itu julukan. Abu Lahab adalah julukan. Allah justru menyebutkan musuhnya dengan julukannya. Karena itu aku nggak manggil kamu dengan julukan, tapi manggil kamu dengan namamu. Adapun ucapan kamu, kenapa aku duduk di tempat ini tanpa seizinmu? Karena aku mendengarkan Sayyidina Ali berkata, jika kamu ingin melihat seseorang dari penghuni neraka, maka lihatlah ke seseorang yang duduk sekitarnya orang-orang berdiri. Nah, mereka kan biasanya rajanya duduk, pemimpinnya duduk, yang lainnya berdiri. Lah itu penghuni neraka katanya Imam Ali. Yang duduk sekitarnya semuanya berdiri, penghuni neraka. Loh, aku nggak mau jadi penghuni neraka. Longgo aku pinggirmu. Nah, ya duduk namamu. Nah, akhirnya
Hisham berkata kepadanya, sadar Hisham berkata kepadanya, idni, ya, nasihati aku. Katanya Hisham kepada Tawus al-Yamani, nasihati aku. Ya, dinasihati sama Imam Tawus, ya, dia mengatakan inna fi jahannam hayyat kal qilal wa aqarib kal bighal taldagu kulla amirin la ya'dilu fi ra'iyati. Di neraka jahanam itu ada ular yang gede-gede, ada kalajengking yang besar yang siap mematok setiap pemimpin yang tidak adil. Langsung ngomong ke orangnya, lah kalau datangnya ke Umarok seperti ini gak apa-apa. Nah kalau datangnya ke Umarok, ya, hanya yang salah dia diam dari kesalahannya, yang ini dia dari kezalimannya dia diam, ya buruk. Makanya dikatakan di situ, ya paling buruk itu adalah ketika masuk ke mereka. Yang kedua, mereka datang ke ulamanya. Yang ketiga, yang paling selamat juga, yang paling menguntungkan bagi para ulama tadi itu apa? Menjauh dari mereka, tidak melihat mereka, dan mereka tidak melihat ulama tersebut. Nah, itu yang paling selamat. Nah, karena itu di sini jangan duduk, jangan gabung dan yang lain sebagainya. Karena apa? Afat azimah, memiliki bahaya yang sangat besar. Lah kalau sudah terjerumus gimana? Sudah terlalu dekat atau sudah terlanjur dekat. Da'anka madhahum wa thana'ahum. Jangan kamu puji mereka, ya, jangan kamu banggakan mereka. Kalau sudah terlanjur jangan dipuji. Masya Allah itu baik orangnya. Ada orang datang itu satu kebaikan 1000 kejahatannya. Kebaikannya satu, kejahatannya ewonan. Kita puji satu kebaikannya dengan menyia-nyiakan kejahatannya. Enggak, makanya jangan dipuji. Enggak perlu dibanggakan. Kenapa? Kebaikannya kecil, sedangkan kejahatannya lebih besar. Jangan dipuji, jangan dibanggakan. Kenapa? Karena Allah itu sangat membenci orang fasik, orang zalim dipuji. Allah sangat membenci orang fasik, orang zalim dipuji. Kemudian jangan juga doakan mereka panjang umur. Oh, diundang ulang tahunnya didoakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat. Ini orang zalim, pelaku kejahatan dan yang lain sebagainya. Jangan doakan panjang umur. Lalu terus doakan bongkok. Enggak. Tidak, doakan dapat hidayah. Nah, doakan dapat inayah. Kenapa? Dia sholat, dia masih beriman. Jangan didoakan mati sengsara, jangan. Tapi jangan didoakan panjang umur. Keliru. Kalau kita mendoakan panjang umur berarti kita seneng Allah dilanggar perintahnya di buminya. Kalau kita doakan panjang umur. Nah, doanya apa? Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, ya? Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Mudah-mudahan Allah bimbing dia dapat menjalankan kepemimpinannya dengan itu doanya. Bukan didoakan ya Allah bongkok, ya Allah ngenes, bukan, keliru. Tapi doakan dapat hidayah seperti doanya Rasulullah ketika di Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu doanya. Ya. Jadi jangan dipuji. Kalau doa jangan doa panjang umur, tapi doakan dapat hidayah petunjuk. Ya. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Ya. Jadi
tidak kumpul dengan mereka. Karena itu paling enak itu tadi ngaji, tidak dekat dengan mereka, akhirnya yang disampaikan itu enak. Tapi lek sedang mereka yang disampaikan itu dukung mereka toh, ngarahkan kita untuk membantu mereka. Belum bantu tapi bantunya kesesatan, kejahatan, ya salah. Kalau mereka itu melakukan kebaikan, ketaatan, kemudian diarahkan kita untuk membantunya untuk melakukan ketaatan, kebaikan, nggak apa-apa. Karena kalau kita membantu kemaksiatan, ya dapatnya kemaksiatan walaupun kita nggak melakukannya. Kalau kita membantu ketaatan, kita mendapatkan pahalanya walaupun kita juga tidak mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejahatan, dari kezaliman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, siapapun yang menjalankan kepemimpinan dengan benar, dan mudah-mudahan jauh dari kezaliman, kefasikan, dan dari menyengsarakan rakyatnya dan yang lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.